Berarti dari sejak kecil memang sudah tangguh, sudah disiplin, sudah kerja keras, apalagi diajarin memimpin sama orang tua. Diajarin memimpin. Iya, saya memimpin adik, bahkan kadang-kadang mengendalikan keputusan-keputusan keluarga. Kadang-kadang ditanyain sama orang tua, pingin apa, saya bisa memberikan masukan. Diajarin memimpin. Yang memimpin itu mungkin orang tua saya nggak ngerti, itu ngajarin memimpin. Ternyata dari kecil, dari mandiri dan memimpin, saya diajarin itu. Saya yakin orang tua saya nggak ngerti itu ngajarin memimpin kayak apa, tapi begitu diberi wewenang yang besar, itulah memimpin menurut saya itu. Itu dari memimpin itu yang alhamdulillah mungkin Allah takdirkan saya seperti sekarang ini. Iya, itu yang menjadi dasar ya pembentukan karakter yang tanpa disadari sebenarnya itu diajarkan oleh orang tua pada saat itu lewat caranya tersendiri, betul, ya kan, lewat kerasnya kehidupan, ya kan. Oke, nah dan itulah mungkin akhirnya mempersiapkan Mas Wawan sehingga ketika pandemi yang tadinya outlet sudah ada 120, tiba-tiba hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan setengahnya tutup, betul, ya kan. Sebagai seorang pemimpin perusahaan pasti ada banyak keputusan yang harus diambil. Apakah itu termasuk salah satu titik terendah pada saat itu? Itu per kedua saya, Miss. Selalu menganggap per itu adalah titik terendah di mana saya harus nginjek per itu. Pada saat kemarin pernya lebih berat, Miss. Jadi saya nginjeknya harus kenceng dan harus saya ngajak teman-teman semuanya. Dengan posisi perusahaan yang sudah berjalan seperti ini, bahkan 1.000 lebih karyawan di dalamnya, maka ini per ini harus diinjek sama teman-teman semua. Pada saat pandemi awal, kami kaget karena omset tinggal 20-30%. Kalau berjalan bayar gaji karyawan aja 15% sudah. Jadi habis kan. Saya harus menjual mobil kesayangan saya satu, kemudian aset juga. Dan alhamdulillah bulan pertama dan bulan kedua itu kami lakukan. Dan saya memutuskan kenapa saya harus bertahan. Dan saya memutuskan kenapa saya harus meninggalkan semua yang memang itu menjadi aset kami, nggak apa-apa. Yang penting saya masih berjuang bersama tim saya. Karena tim saya ini adalah orang-orang yang berjuang bareng. Ada adik saya di situ, ada sahabat saya banyak, ada tim kami yang selalu dia udah nggak mengenal kita, nggak kayak atasan dan bawahan, udah menjadi teman. Bahkan saya ingat pidato saya pertama di hadapan ratusan teman-teman itu, saya ngomong saya tidak akan duduk di rumah. Saya akan setiap hari saya ke kantor, ke ruangan saya. Kondisi apapun, walaupun WFH, walaupun apa, saya ke kantor. Saya sendirian nggak apa-apa. Saya lakukan terus, kemudian saya sampaikan ke teman-teman, silakan kalau kalian mau melihat perusahaan kita sedang goyang seperti ini, mau mundur, mau apa silakan. Tapi saya ingin berjuang bersama kalian, ayo berjuang bareng. Dan itu saya lakukan, saya tungguin teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah, di situ kami menemukan suatu hal yang sebetulnya sudah ada produk itu. Pertama kali apa, Miss? Bumbu ireng Yusan. Jadi makanan-makanan yang kita bikin kemasan kemasan botol plastik gitu ya? Iya, botol plastik. Kemudian kami jual itu bisa hanya untuk lauk, hanya 1 sendok. Itu sudah 1 piring nasi sudah cukup, pakai kerupuk, pakai tempe cocok. Wah. Dan itu saya ngebayanginnya aja udah kayak enak banget gitu. Pakai nasi panas. Nasi anget, betul, nasi anget yang masih gini taruh di situ. Dan itu menjadi viral. Ratusan ribu kami bisa jual. Dan akhirnya dari 120 jadi 60 karena 60-nya tutup. Tutup 60, sekarang 900 lebih. Sekarang 900 lebih. 960-an ya. Wow. Iya. Dan nggak boleh gengsi ya tadi. Nggak boleh sama sekali. Bahkan apapun kita lakuin ya Miss ya. Karena dibutuhkan mereka adalah seperti yang tadi Miss sampaikan, motivasi untuk terus bergerak gitu. Iya. Dan tentu saja terus berbagi. Yes. Ya, itu yang menjadi salah satu rahasia umpan baliknya itu berbagi. Umpan baliknya adalah berbagi ya kan. Dan sekarang Mas Wawan juga terus nggak pernah henti-hentinya berbagi, dan bahkan salah satu berbaginya juga memberangkatkan karyawan untuk bisa naik umroh. Yes, alhamdulillah. Apa yang membuat Mas Wawan begitu kuat dan tangguh? Karena berkali-kali jatuh, berkali-kali berada di titik terendah, tapi kan selalu bisa bangkit lagi. Kemarin istri saya begini, saya sempat ngeluh kemarin beberapa saat yang lalu saya ngeluh. Dia ngomong gini, kalau ayah ngeluh, kalau saya ngeluh aja dia langsung, saya itu nggak bisa berpikir apa-apa. Saya membayangkan itu istri saya, belum tim saya. Jadi saya di depan mereka pun nggak boleh ngeluh. Suara saya ini kan saya ngomong setiap hari, Miss. Tugas di masa pandemi dan krisis ini adalah saya motivasi kan, Miss.
saya ngomong baik itu offline maupun Zoom, saya ngomong terus. Dan ngomong saya tidak nadanya teman-teman gini-gini, enggak, saya kenceng namanya. Ayo kita semangat. Dan itu saya lakukan setiap hari. Dan itu yang membuat saya, karena saya punya mereka. Mereka punya anak, punya istri, dan saya punya anak yang kami openin ya, yang kami pelihara, mohon maaf, sekitar 30 orang yang setiap hari, walaupun tidak di rumah saya, ada satu rumah sendiri, sekarang udah sampai kuliah. Alhamdulillah seperti itu. Wow. Oke, jadi sebenarnya yang memotivasi dan yang menguatkan Mas Wawan adalah orang-orang di belakang yang saya, percaya. Membutuhkan saya, Apa hal yang paling ditakutkan dalam hidup Mas Wawan? Tidak punya manfaat. Saya takut banget seorang Wawan ini hadir, tapi tidak bisa membantu orang lain yang butuh bantuan. Wawan ini hadir tidak bisa berbagi, bahkan berkurang. Mohon maaf, sejak terjadinya pandemi pertama, saya malah menambah berbaginya. Jadi berbagi di saat yang sulit itu lebih dahsyat daripada berbagi di saat kita sedang punya gitu, Fis. Ya seperti itu yang menurut saya, bahkan berbagi harus saya jual aset pun tidak ada masalah. Bagi saya itu dan bikin orang seneng pada saat kita berbagi itu rasanya, itu nikmatnya luar biasa. Tapi saya masih jauh. Mimpi saya masih jauh, jumlahnya masih jauh. Saya ingin jumlahnya lebih gede lagi daripada ini. Apa dong mimpinya sekarang? Mimpinya berlipat-lipat dari yang sekarang saya bagikan. Saya udah nggak memikirkan diri saya sendiri. Saya pengen menjadi lebih gede lagi. Saya nggak ngerti caranya. Yang penting kan tadi, kalau ilmunya Miss Miriana kan selalu begini. Miss Mary kan selalu nyampaikan bahwa semangat, yakin, afirmasi positif, itu yang saya jaga itu. Jadi afirmasi positif harus keluar, dan saya yakin kalau pada saat niat kita baik, niat kita untuk orang banyak, saya yakin Allah akan mudahkan dengan cara apapun itu. Kita nggak ngerti gitu. Amin. Yakin dulu baru mungkin. Kalau kita sendiri nggak yakin, ya mana mungkin, ya kan? Dan saya juga selalu percaya bahwa kita kadang meminta Tuhan untuk membuka jalan ya, membuka kesempatan. Tapi seringkali kalau kesempatan itu dibuka, tapi kita nggak membuka pikiran kita, ya akhirnya kita nggak jalan juga. Contohnya misalnya kayak Tuhan membuka kesempatan, oke sekarang jadi gerobak. Tapi kalau pikiran kita nggak terbuka, gengsi masa sekarang jadi gerobak, ya toh kita nggak jalanin juga, nggak akan jadi rezeki, ya kan. Jadi Tuhan buka jalan, kita juga harus buka pikiran, buka hati, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kejar dan sambut. Kejar dan sambut. Kalau ditunggu aja nggak bisa, dikejar terus ambil gitu. Kejar dan sambut ya. Kejar sambut ambil gitu. Oke. Terakhir nih berarti tips sukses ala Indra Wawan. Untuk yang lagi di rumah yang mungkin pada saat ini mengalami kesusahan dan mungkin udah mencoba bisnis usaha berkali-kali gagal dan belum bisa bangkit dari keterpurukan. Kita yang pertama harus yakin, baik sangka sama Allah dulu ya, sama yang menciptakan kita semua itu dulu. Baik sangka bahwa nanti Allah akan berikan yang kita nggak ngerti. Jadi ibadahnya ditambahin sebagainya, itu yang pertama dulu. Yang kedua, amalan dunianya adalah tadi gerak terus. Repetition, berulang. Dan itu saya yakinin dok, semua orang bisa. Yang tidak bisa karena berulangnya dia tidak konsisten. Dia akhirnya mundur. Nah itu yang salah. Maka sahabatku sekalian ya, teman-teman semuanya, ayo kita gerak terus. Kalau kita mulai tadi mimpinya tadi untuk orang lain dulu, yang banyak dulu, bermanfaat. Terus kita gerak. Saya yakin Allah akan kabulkan mimpi-mimpi kita. Mimpinya gedein terusan. Jangan sampai mimpinya cuma kecil, gedein mimpinya. Nanti kalau kecapainya cuma 20% kan alhamdulillah udah gede dulu. Betul. Jangan terus mimpinya pesimis kecil, nggak mungkin mimpi kecil kecapai lebih gede, nggak mungkin kok. Betul. Gitu. Setuju. Nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada itu cuma niat dan usaha yang kerendahan. Jadi jangan mimpinya yang direndahkan, tapi kita harus tingkatkan keyakinannya, sedekahnya, geraknya juga. Amin. Jadi thank you sekali lagi Mas Indra sudah berbagi. Thank you sudah berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman di I'm Possible. Salam buat teman-teman yang ada di Purwokerto. Sehat selalu, salam buat keluarga. Oh iya pasti. Dan hari ini saya belajar banyak sekali dari seorang Wawan, dan memang setiap keputusan selalu ada resikonya. Hanya orang yang berani mengambilnya yang akan menjadi pemenangnya. Jangan pernah takut melangkah, karena satu langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Selama Anda tidak menyerah, percayalah Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Dan ketika Anda sudah memiliki harta melimpah,
jangan lupa untuk sedekah. Karena harta adalah amanah yang dititipkan untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan. Dari impossible jadi I'm possible. Nah, tadi kan Mas Wawan bilang selalu setiap pagi memberikan motivasi ke semua karyawannya nih. Oke, coba dong kita dikasih motivasi. Biasanya nanti ngomong apa nih, motivasi apa yang diberikan? Silakan. Ya, teman-teman, selamat pagi ya. Ini hari yang penuh luar biasa. Saya yakin hari ini kita harus seyakin-yakinnya kalau hari ini kita akan dapat kabar baik. Yaitu kabar di mana apa? Omset kita bagus, kalian lancar semua pekerjaannya, kemudian mimpi-mimpi kalian kecapai, maka dimulai dari pagi yang cerah ini, yaitu buka pikirannya, buka mimpinya, gedein mimpinya, kemudian teman-teman sekalian, ayo sekarang mulai dibuka dari pagi ini. Setelah itu, nanti teman-teman bisa menjalankan prosesnya dengan penuh semangat. Tapi jika pagi ini teman-teman lakukan tidak semangat, maka yang terjadi, bayangkan seperti orang yang mau lari tetapi dia tidak punya energi yang gede, seperti mobil yang mau lari dia tidak punya bensin, maka dia akan tidak bisa lari. Maka teman-teman, pagi yang cerah ini mulai dari pikiran yang baik sangka sama Allah, baik sangka sama keadaan, pikiran positif, dan yakin kalau hari ini nanti semua yang kita mimpikan akan tercapai, dan yakinkan kalau hari ini teman-teman sekalian semuanya bisa, dan semuanya laris, semuanya rame, dan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Amin. Amin. Kita aminkan.